Swastiastu. Halo guys, apa kabar semua? Kembali lagi di channel kesayangan kita, Ekspedisi Alam Lain, bareng saya Benol dan tentunya partner saya Gus Robin. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu kasus viral yang terjadi di Bali. Jadi beberapa waktu lalu ditemukan patung yang mirip dengan Nyi Roro Kidul, diduga mirip dengan Nyi Roro Kidul, terpasang di salah satu pantai, yaitu di Pantai Waterblow, Nusa Dua Bali, yang sempat menghebohkan dan menggegerkan beberapa warga. Jadi banyak yang berspekulasi pemasangan atau penemuan patung tersebut ada hubungannya dengan korban tenggelam di sana, dan juga banyak yang mengatakan bahwa patung tersebut ada hubungannya dengan tragedi kerauhan atau kerasukan yang terjadi di sana. Namun pada tanggal 25 Mei 2020 sudah diklarifikasi oleh warga setempat dan juga pihak berwenang yang ada di sana sudah mengklarifikasi bahwa tidak ada campur tangan dari keluarga korban memasang patung tersebut di sana, dan jadi masih misteri siapa kira-kira oknum yang memasang patung tersebut. Nah, sampai detik ini pemasang atau oknum tersebut masih diselidiki. Kira-kira apa tujuannya? Dan kita pastinya dan tentunya akan membahas dari sisi gaib. Kenapa penempatan patung tersebut ditaruh di sana, di Waterblow, di ujung. Jadi kalau kalian pernah main ke Waterblow, jadi tempat spot fotonya tersebut, jadi di luar dari pagar tersebut, di luar terdapat patung yang ada karang. Nah, jadi di situ terpasang. Jadi agak cukup ekstrim sih tempatnya kalau memang kalian mau masang di situ. Nah, jadi kira-kira apa tujuan orang tersebut memasang di situ? Apakah hanya cuma mencari sensasi, ataukah mungkin hanya iseng semata? Jadi pada video kali ini kita akan membahas kenapa patung tersebut dipasang di situ dan kenapa pemilihannya adalah di tempat itu. Mungkinkah ada hubungannya dengan hal gaib, dan kira-kira apa dampaknya bagi pemasang patung tersebut? Kenapa harus sosok Nyi Roro Kidul yang dipasang? Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita akan simak penjelasan Gus Robin terkait dengan patung tersebut. Nah, jadi untuk teman-teman silahkan disimak dan berikut penjelasannya. Salam dari saya Gus Robin dari channel Ekspedisi Alam Lain. Kali ini ada berita viral di Bali, ya, tepatnya di Kuta Selatan. Di sini ada berita viral yang berhubungan dengan misteri dan mistis, ya. Patung Nyi Roro Kidul ditemukan di Waterblow, Kuta Selatan, Bali, ya. Menggegerkan warga dan menghebohkan warga. Berita ini baru tersebar beberapa hari, dan ini menyebutkan bahwa patung itu siapa sih yang memasangnya? Kenapa ada patung mirip Nyi Roro Kidul di Waterblow? Dan dikabarkan ada pernah orang yang hilang. Apakah ada hubungannya dengan orang yang hilang dengan patung tersebut? Dan beberapa orang itu mengalami kerauhan. Mungkin lebih tepatnya 2 orang wanita mengalami kerasukan, seperti menyebut kembalikan dia. Mungkin yang dimaksud kembalikan dia adalah orang yang hilang itu. Apakah benar Nyi Roro Kidul itu mengambil orang yang hilang tersebut ataukah tidak? Saya ingin mengungkap itu, ya. Agar tidak lama saya akan coba untuk menerawangnya. Apa sebenarnya kejadiannya? Saya melihat di sana ada penunggu wanita cantik, namun bukan Nyi Roro Kidul. Yang saya lihat ada wanita cantik memang di sana yang menunggu. Namun orang yang hilang itu tidak ada hubungannya dengan Nyi Roro Kidul, dan bukanlah Nyi Roro Kidul yang mengambilnya, karena ini murni adalah kejadian alam atau tragedi. Jadi mungkin tenggelam, mungkin hilang di laut, itu
tidak selalu Nyi Roro Kidul yang berhubungan. Jelas-jelas ini adalah mungkin kesalahan seseorang, karena apapun kejadian alam itu ya alam. Mistis itu tidak selalu seakan-akan disalahkan dan mengambil itu. Jadi bagaimana dengan kondisi orang yang kerasukan tersebut? Saya kurang mengerti ya masalah itu. Apakah kerasukan penunggu yang ada di sana ataukah bukan? Kemungkinan penunggu yang ada di sana. Namun ini tidak ada hubungannya dengan Nyi Roro Kidul. Jadi orang yang memasang patung itu untuk apa? Itu permasalahannya. Mungkin dia bertanya pada seseorang atau menanyakan pada orang yang pintar atau salah satu orang yang mengenalnya untuk memasang patung itu. Jadi ini adalah orang yang seakan tanpa izin begitu memasang itu, bahkan isi dicor yang di bawahnya. Apa hubungannya orang yang hilang dengan Nyi Roro Kidul? Ya ini kejadian alam jadinya. Patung tersebut, patung Nyi Roro Kidul tersebut seakan-akan ingin memujanya, tapi salah caranya. Kalau mencari orang hilang di laut memang agak sulit, karena laut itu luas. Sangat sulit mencari orang yang hilang, bahkan orang yang tenggelam di laut, karena kondisi laut itu luas. Beda dengan orang yang hilang di sungai, itu kan bisa kita telusuri alur sungainya, arus sungainya menuju kemana, itu saja ditelusuri. Tapi orang yang hilang di laut itu sulit sekali untuk dicari. Jadi semua itu adalah kejadian alam. Patung ini gunanya apa? Itu pertanyaannya. Jika ingin memuja Nyi Roro Kidul atau Ratu Kidul, mungkin lebih baik dibuatkan tempat. Boleh-boleh saja sih. Namun atas seizin warga setempat, terutama pihak yang berwajib. Ini kan tanpa izin jadinya menaruh itu. Saya tidak akan mengucap siapa orang yang menaruh itu. Yang jelas orang laki-laki. Laki-laki yang menaruhnya, dan cor yang ada di bawahnya pun seperti itu. Jadi dia menyelinap. Karena tanpa bukti jadi tidak bisa dituduh ini, tuduh itulah. Jadi patung itu saya tidak mengerti jadinya. Kok bisa-bisanya seperti itu? Jadi kalau bertanya ke orang pintar, kalau orang yang biasa atau dapat pawisik itu, kita harus berpikir juga secara logis. Ini kan kejadian manusia. Terkecuali sekarang manusia itu ada di dalam kamar. Kamar itu dikunci, terus dia hilang. Nah itu baru mistis. Ini kan hilangnya di laut. Jadi tidak ada hubungannya dengan Nyi Roro Kidul. Ya ini kejadian alam. Ya tragedi namanya. Jadi begini ya, termasuk kerasukan penunggu yang ada di sana. Mungkin saja itu penunggu di sana. Jadi patung itu seakan-akan mencerminkan apa? Untuk memuja apa? Yang saya lihat, memang pernah Nyi Roro Kidul melewati tempat itu, namun dia tidak berstana di sana, hanya lewat. Karena pemujaan Nyi Roro Kidul atau Ratu Kidul harus ada izin dari warga setempat, izin dari pembuka agama, dan oleh pemerintah. Jadi ini izinnya siapa yang kasih izin? Upacaranya pun ada. Jadi harus lengkap. Secara agama Hindu itu ada upacara untuk ngelinggihan namanya, untuk membuat tempat untuk memuja. Tapi ini kan seakan-akan mendadak, tidak bisa seperti itu. Jadi siapa yang akan tinggal di patung itu? Tidak diresmikan atau ilegal. Ratu Kidul dan Nyi Roro Kidul tidak akan mau tinggal di tempat yang ilegal tanpa ada upacara agama. Entah itu kejawen, entah itu agama apapun. Jadi kita percaya pada Tuhan saja ya. Ini adalah kejadian alam, percaya pada Tuhan. Jangan sedikit-sedikit salahkan mistis. Mistis hanya berperan sedikit di dunia ini. Saya pernah berkata hanya 1-15% peran dunia mistis di dunia ini. Tapi rata-rata itu adalah nyata yang diambil, yang memang
secara nyata kejadian di dunia ini terjadi. Jadi ada mistis namun sedikit. Ini adalah pelajaran untuk kita. Kita juga bisa berpikir secara logika sedikit. Di zaman seperti ini, sangat jarang kejadian mistis. Yang adanya kejadian nyata dan dari kesalahan nyata. Ada karma yang kita dapatkan dari hasil perbuatan kita. Ya, saya di sini bukanlah seorang yang pintar, spiritual atau apapun namanya ya. Tapi setahu saya, jika menaruh patung atau menaruh atau memuja sesuatu, jika di Bali itu ada upacaranya untuk meresmikannya. Jadi ini tidak resmi ya, atau patung ilegal, patung Nyi Roro Kidul ilegal. Jadi orang yang tidak punya kepentingan khusus untuk tempat itu menaruhnya. Itu saja yang bisa saya katakan. Jadi sebenarnya apa yang terjadi di dunia ini jangan disangkut pautkan dengan mistis selalu. Patung Nyi Roro Kidul itu ya tidak ada gunanya karena tidak ada upacara agamanya. Jika secara Hindu itu ada. Jadi kayak patung ilegal ya. Itu saja yang saya lihat. Seseorang yang tak bertanggung jawab, yang memang kurang kerjaan mungkin, atau dapat nanya pada orang pintar, atau dapat mungkin puisi atau gimana. Tapi itu harus dinalar. Kita harus menalar pakai logika juga. Puisi ataukah bertanya pada orang pintar itu sesuai dengan logika tidak. Itu saja ya. Jadi sebagai pelajaran sedikit. Boleh percaya, boleh tidak. Nah, di sini saya bukan orang sakti. Saya juga asli orang Bali. Jadi saya tahu bahwa segala sesuatu yang dilinggihkan itu harus ada upacaranya agar diresmikan. Segala sesuatu yang ingin dipuja atau ingin ditempatkan seperti pelinggih itu harus ada upacaranya. Patung pun seperti itu, agar tidak salah ke depannya. Saya bukanlah orang sakti, sekali lagi ya. Saya hanya menerawang melihat mata batin seperti itu. Boleh percaya, boleh tidak. Jangan jadikan pedoman hal ini. Jadi hal tersebut jangan dihebohkan lagi lah. Kalau memang mau mencabut patungnya ya cabut saja. Orang itu manusia yang memasang. Jadi terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa ya, terus dibagikan video ini. Kami akan mengupload video viral di seputaran Indonesia, dan kalau bisa nanti seputaran dunia. Apapun yang berhubungan dengan misteri dan mistis dan gaib. Terima kasih. Salam dari saya, Gus Robin. Nah, jadi itu tadi penjelasan yang sudah diberikan oleh Gus Robin terkait dengan penemuan patung yang diduga mirip dengan Nyi Roro Kidul yang terpasang di areal pantai Waterblow Nusa Dua Bali. Bagaimana menurut kalian? Apakah penjelasan Gus Robin sama dengan apa yang Anda pikirkan? Atau mungkin kalian punya pendapat berbeda? Jadi kita selalu ingatkan ke kalian bahwa ini merupakan pandangan dari mata batin Gus Robin, tidak bisa dijadikan acuan suatu benar ataupun kesalahan. Jadi dari teman-teman, saran dari tim kami, dari tim ekspedisi alam lain adalah kita sama-sama menjaga tempat yang ada di sekitar kita, menjaga lingkungan yang ada di sekitar kita. Jangan karena ulah iseng kalian, ulah tingkah konyol kalian memasang patung di areal yang kita tahu sendiri Waterblow itu adalah merupakan daerah pariwisata yang lokasinya sangat luar biasa untuk menikmati sunset, untuk menikmati sunrise atau lain sebagainya, untuk menikmati keindahan alam Bali. Nah, jadi di situ merupakan tempat yang sangat indah sekali. Sekarang tiba-tiba dipasang patung yang entah tujuannya apa. Kalian bisa bayangkan kalau seandainya patung itu dibiarkan, pasti akan banyak timbul spekulasi negatif tentang hal tersebut. Jadi contohnya, di situ pasti akan nanti banyak orang datang berbondong-bondong untuk melakukan pemujaan terhadap sosok yang digambarkan oleh patung tersebut. Padahal tempat itu merupakan bukan tempat pemujaan, itu cuma tempat sebagai tempat pariwisata seperti biasa. Jadi agar tidak mengotori tempat juga, saran kami jangan melakukan hal sekonyol itu lagi.
karena kita saling menjaga lingkungan. Oke, jadi itu saja penjelasan dari video kali ini. Kita tetap mengingatkan ke teman-teman, tetap ikuti anjuran dari pemerintah atau saran dari pemerintah untuk tetap tinggal di rumah, stay at home, jaga kesehatan kalian, jaga asupan dan kalori dari makanan-makanan agar tidak gemuk saat kalian melakukan social distancing. Tetap jaga pola makan, atur pola makan. Dan tentunya kalau kalian memang harus keluar, terpaksa keluar, kalian tetap harus gunakan masker, hand sanitizer, dan juga jaga jarak. Jangan lupa ketiga hal ini. Satu lagi, ganti baju kalau kalian sudah sedang keluar rumah terus balik lagi, ingat ganti baju. Karena kita nggak tahu virusnya nempel di mana. Jadi itu saja saran dari kami. Dan akhir kata, saya Benol dan Gus Robi mengucapkan pamit undur diri. Tapi sebelum itu tetap kita ingatkan, jangan lupa di share, like, dan tentunya subscribe channel kita. Dengan menekan tombol subscribe, kalian membantu kami untuk berkreativitas lebih banyak lagi dan memberikan kami semangat untuk membuat konten-konten yang bermanfaat untuk kalian. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kami pamit undur diri. Om Santi 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 Om dan Cirio. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.